hadis ini sangat cocok dengan kondisi Indonesia, umat Islam yang ada di Indonesia, khususnya pada saat ini. Yang hadis diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, yang diriwayatkan oleh dari sahabat Ats-Tsauban. An Tsauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Tsauban telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusikul umamu an tada alaikum kama tadal akalata ila qasatiha, kata Rasulullah. Rasulullah bersabda, hampir saja orang-orang kafir, orang-orang yang anti terhadap Islam, orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam, itu menyerang umat Islam seperti makanan yang ada dalam piring. Jadi kata Rasul itu mungkin suatu saat nanti, gitu kan, suatu saat nanti orang-orang kafir itu menyerang umat Islam seperti makanan yang ada dalam piring. Jadi kita diibaratkan seperti makanan yang ada dalam piring. Nah, maksudnya apa? Kenapa umat Islam itu diibaratkan makanan dalam piring? Karena saking tidak berkualitasnya, saking tidak bisa melawannya umat Islam itu, sehingga orang kafir itu berebutan untuk memakan makanan yang ada dalam piring itu, berebutan untuk menghancurkan umat Islam tanpa umat Islam itu bisa melawan. Ini hadis menarik sekali. Ya kita bayangkan kalau kita makan nasi gitu, nggak mungkin nasi itu bisa melawan. Seperti sama persis seperti sekarang ini. Ketika orang kafir menghancurkan umat Islam, menistakan umat Islam, melecehkan, membuat undang-undang yang anti terhadap Islam itu sendiri, umat Islam sendiri tidak bisa apa-apa. Gitu kan, ini saking lemahnya umat Islam. Bahkan beberapa tahun ke belakang ada penista agama, kan kita tahu, yang menistakan surat Al-Maidah ayat 51, itu saking lemahnya umat Islam, saking tidak berkualitasnya umat Islam yang ada di Indonesia, itu untuk melawan satu orang saja, itu harus menurunkan 8 juta umat Islam yang ada di Indonesia. Hanya untuk melawan satu orang, untuk memenjarakan satu orang. Ini bukti kelemahan kita sebenarnya. Nah, lanjutan hadisnya, Ats-Tsauban bertanya, wa min qillatun nahnu yauma idzin. Apakah pada waktu itu umat Islam sangat sedikit, kata Ats-Tsauban, sehingga umat Islam dengan mudahnya dihancurkan oleh orang-orang kafir itu, sehingga dengan mudahnya umat Islam diadu dombakan oleh orang kafir. Tapi kata Rasulullah, bal antum yaumaidin katsir, justru pada waktu itu kalian umat mayoritas, justru pada waktu itu kalian umat terbanyak, gitu kan. Nah, makanya ini hadis cocok sekali dengan kondisi umat Islam saat ini, karena umat Islam satu sisi menjadi umat terbanyak yang ada di Indonesia itu kan, di dunia itu umat Islam terbanyak bukan di Arab atau di Mesir, tapi di Indonesia. Ya, tapi satu sisi umat Islamnya pun tidak berkualitas. Ketika ada pelecehan, penistaan, diadu dombakan, umat Islam hampir nggak bisa apa-apa. Gitu kan, itu kondisi umat Islam saat ini. Ternyata dalam hadis ini lanjutannya ada penyebabnya ternyata. Kenapa umat Islam itu menjadi sememalukan ini? Nah, dalam hadis ini dikatakan, sampai-sampai orang kafir itu tidak takut untuk menyerang kita. Karena apa? Ini penyebabnya. Walayak difanallahu fi qulubikumul wahan. Ternyata di hati umat Islam itu telah terkena satu virus. Nah, ini yang menarik. Yang nama virusnya adalah virus wahan ini. Jadi ada virus yang jelas-jelas ada dalam diri kita, umat Islam yang ada di Indonesia. Gitu kan. Yang virus ini sangat tidak kita sadari. Bahkan kita nikmati dalam keseharian ini. Nama virusnya itu ada virus wahan. Berbeda dengan virus yang lagi ngetren saat ini, namanya virus Wuhan. Gitu kan, beda tipis Wuhan dan Wuhan. Virus Wuhan ini sungguh sangat ditakuti oleh umat Islam yang ada di Indonesia. Sampai-sampai masjid jadi kosong kan. Pengajian pun jadi gak ada. Padahal yang perlu diwaspadai itu bukan virus itu. Justru yang lebih berbahaya itu virus Wuhan ini. Kalau saya bisa bandingkan, lebih berbahaya mana virus Wuhan dan virus Wuhan? Gitu kan. Virus Wuhan itu saya bilang gak ada apa-apanya. Kenapa bilang gak ada apa-apanya? Karena virus Wuhan itu, virus corona itu, paling banter itu menyerang fisik saja, gak menyerang yang lainnya. Karena virus Wuhan, virus corona, ya paling mati gitu kan, udah beres. Tapi kalau virus Wuhan, bukan hanya fisik yang diserang, tapi ke akidah, keimanan, ketakwaan, bahkan satu negara pun itu menjadi tidak berkualitas gara-gara virus ini. Yang harusnya umat Islam berjaya, mungkin ini jadi sebaliknya, umat Islam yang dijajah. Justru menghancurkan agama Islam juga. Jadi ini virus benar-benar sangat mematikan dan membahayakan umat Islam saat ini. Dan anehnya kita gak sadar dengan virus ini, dan kita biarkan virus ini terus menjalar dalam tubuh kita. Dan Ats-Tsauban bertanya,
Wamal wahan ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wahan itu? Kata Rasulullah, hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta terhadap dunia dan takut akan kematian. Inilah virus yang saat ini yang begitu mematikan. Bagaimana kecintaan kita terhadap dunia ini yang mendominasi. Yang kita pikirkan setiap hari adalah dunia. Bagaimana hari ini kita dapat uang banyak, bagaimana hari ini kita mendapatkan kekayaan yang banyak, motor kita ganti dengan motor yang bagus, kita harus punya mobil yang bagus, rumah kita harus rumah yang mewah, kita harus beli sawah-sawah yang banyak, aset kita harus yang benar-benar kita tumpukan gitu, yang kita kumpulkan. Yang tiap hari kita pikirkan adalah dunia lagi, harta lagi kita pikirkan setiap hari. Gitu kan. Bahkan sampai yang kita khawatirkan itu adalah masalah harta lagi, masalah dunia lagi. Contoh di pandemi ini, normalnya orang Islam itu harusnya ketika ada wabah, musibah seperti ini, bagaimana cara kita semakin dekat dengan Allah? Bagaimana cara kita ibadah semakin digiatkan gitu kan. Tapi yang ada malah sebaliknya. Yang kita pikirkan bagaimana nanti kita masih bisa makan atau tidak kan gitu ya. Bagaimana nanti anak kita bisa sekolah atau tidak di masa pandemi ini. Karena kan ekonomi pemasukan berkurang gitu kan. Bisnis hancur gitu kan. Anak mau kuliah apakah kebayar atau enggak kuliahnya gitu kan. Kita masih bisa makan ke depannya atau tidak. Dunia lagi. Karena emang ini menjadi penyakit dalam diri kita. Padahal otomatis kalau kita meragukan rezeki, otomatis kita meragukan adanya Allah. Karena rezeki sebelum kita diciptakan pun sudah ditetapkan, pasti manusia itu dapat rezeki, gak mungkin tidak apapun kondisinya. Nah makanya dengan penyakit ini kita menjadi ragu juga kepada Allah. Ini yang menjadi bahaya dari penyakit wahan ini, hubud dunia, cinta terhadap dunia dan takut akan kematian. Ini menjadi penyebab kehancuran umat Islam saat ini.